Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bertemu saya kembali seperti biasanya. Dan sekarang kita akan sedikit membahas tentang Kesultanan Abbasiyah. Pada abad ke-8 di Timur Tengah ada yang mampu menguasai dunia, yakni kekhalifahan Islam. Meskipun pada zaman ini banyak yang sudah lupa akan perjuangan mereka. Bani Abbasiyah mampu memerintah selama 5 abad. Bani Abbasiyah mampu menguasai kemiliteran Islam, pembangunan kota, ilmu pengetahuan, dan inovasi teknologi. Dan sekarang kita mengenalnya dengan sebutan zaman keemasan Islam. Dan inilah kisah kekhalifahan Abbasiyah. Saat meninggalnya Rasulullah SAW pada tahun 632 Masehi, para sahabat menyebar ke sepenjuru dunia, terutama di semenanjung Arab. Pada saat itu kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq tahun 632 Masehi sampai 634 Masehi. Pada saat itu para sahabat berdakwah ke sepenjuru dunia, kemudian menghadapi di negara adidaya Timur Tengah, kekaisaran Romawi Timur dan kekaisaran Sasanat. Dan pada akhirnya pada tahun 656 Masehi kekhalifahan Utsman bin Affan meninggal dunia. 644 Masehi sampai 656 Masehi. Pada akhirnya dimulailah perang saudara yang pertama. Sayyidina Ali bin Abi Thalib sebagai sepupu dan menantu Rasulullah SAW mendapatkan dukungan dari masyarakat, namun ditantang oleh Gubernur Suriah, saudara Utsman, yakni Muawiyah. Pertempuran pun terjadi selama 5 tahun dan mengakibatkan meninggalnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib di Kufah. Pada akhirnya Muawiyah pun memenangkan peperangan tersebut dan mendirikan Kesultanan Muawiyah yang baru. Selanjutnya pertempuran yang lain berlangsung, namun pada saat itu yang terjadi adalah peperangan saudara. Salah satu penantangnya adalah Imam Husain, putranya Ali bin Abi Thalib. Namun pada tahun 680 Masehi, Imam Husain beserta pengikutnya dikalahkan pada pertempuran Karbala. Pendukung Ali beserta pengikutnya kelak akan menjadi kaum Syiah. Kekhalifahan Bani Umayyah pun berkembang pesat. Namun pada saat itu banyak warga yang tidak menyukai kepemimpinan saat itu, terutama golongan Kristen, Yahudi, karena mereka berlaku seperti golongan yang ketiga, bayar pajak yang terlalu dibesar-besarkan, bahkan ada golongan orang Muslim yang diperlakukan seperti golongan yang kedua. Ibarat kata, ya kayak dienak tirikan. Simbol Bani Umayyah terletak pada bendera putihnya. Nah, pada tahun 747 Masehi, muncullah spanduk warna hitam, yakni Bani Abbasiyah, untuk menantang Bani Umayyah. Bani Abbasiyah adalah keturunan dari paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib, di mana pendiri dari kekhalifahan ini adalah Abdullah al-Safah bin Muhammad bin Ali ibnu Abdullah ibnu al-Abbas rahimatullah. Pola pemerintahan yang diterapkan oleh Daulah Abbasiyah berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya. Kekuasaannya berlangsung dengan rentang waktu yang panjang, dari tahun 132 Hijrah atau 750 Masehi sampai dengan 656 Hijrah atau 1258 Masehi. Mereka dan para penduduknya percaya bahwa ikatan darah dengan Nabi Muhammad SAW akan memberikan klaim yang sah atas sebuah kekhalifahan. Pada tahun 747 Masehi kekhalifahan mengalami perang saudara, dan pada saat itu Bani Abbasiyah menggunakan kesempatan tersebut. Dikatakan bahwa ada pemberontakan dari mu'alaf Persia yang bernama Abu Muslim dari daerah timur Khorasan. Nah, di wilayah perbatasan itu yang pada saat itu pula terdiri dari orang timur laut dan sebagai Turkmenistan dan Afghanistan sangat rentan mengalami pemberontakan. Di daerah tersebut orang Arab dan non-Arab yang menjadi mu'alaf hidup berdampingan dengan cara menikah. Mereka berjuang bersama-sama dalam mempertahankan wilayah tersebut. Dan bagi mereka Bani Umayyah sangatlah jauh dan tidaklah populer. Dan di antara mereka pun sudah membaur benih-benih sebuah revolusi. Jadi ketika Abu Muslim memulai pergerakan dengan sebuah pemberontakan, di mana dengan mudah untuk mendapatkan dukungan dan pengikut tentunya dari bangsa Arab, bangsa Persia, dan Asia Tengah, yang diantaranya merupakan pejuang-pejuang yang berpengalaman. Dan pada akhirnya kemenangan pun didapatkan dan mereka terus menuju Kufah, ibu kota Irak, dan pada akhirnya pada tahun 749, Kufah mereka rebut. Dari Bani Abbasiyah mengambil kepemimpinan ini di tahun selanjutnya, pertempuran pun berlanjut di Sungai Zab antara Bani Abbasiyah lawan Bani Umayyah atau
Marwan kedua. Dikatakan bahwa Komandan Marwan kedua adalah seorang yang berani namun seroboh. Akhirnya Bani Umayyah yang dipimpin oleh Marwan kedua pun mengalami sebuah kekalahan. Nah, Marwan pun melarikan diri ke Mesir dan pada akhirnya ia pun dibunuh di daerah Mesir. Salah satu anggota dinasti yang masih hidup, Abdullah Al-Rahman, melarikan diri ke Spanyol dan beberapa tahun kemudian mendirikan Emiral Cordoba maksudnya, dinasti Umayyah kedua yang berkembang di Iberia selama berabad-abad. Sementara itu, Abu Satu Abbas al-Shafah menjadi Khalifah Abbasiyah meskipun perjuangannya membutuhkan waktu yang sangat lama, yaitu 1 dekade untuk mengkondisikan kekuasaannya, dan pada akhirnya kediaman Khalifah pun dipindahkan dari Haran ke Kufah, lebih dekat dengan kekuatan Abbasiyah di Persia. Nah, pada tahun 751 Masehi ia pun mengirimkan pasukannya untuk menahan ekspedisi dinasti Tiongkok ke arah barat. Puncak pertempuran ini terjadi di daerah Talas dan dimenangkan oleh Bani Abbasiyah. Pada tahun 754 Al-Safah digantikan oleh saudaranya Al-Mansur dan dimulailah cerita dinasti yang baru. Namun pada saat itu Jenderal Abu Muslim dipenggal karena dikhawatir akan menjadi saingan terbesar karena berpotensi sangatlah berbahaya. Nah, pada tahun yang sama ia pun memerintahkan pembangunan di ibu kota yang baru di tepian sungai Tigris. Dan secara resmi kota tersebut dikenal sebagai dengan kota Madinat As-Salam, cinta damai, dan nanti akan menjadi salah satu kota kejayaan dunia abad pertengahan, yakni Baghdad. Kota Baghdad didirikan di tepi barat Tigris di satu waktu antara tahun 762 dan 767 oleh Kekhalifahan Abbasiyah yang dipimpin oleh Khalifah Al-Mansur. Dikatakan bahwa kota ini itu dibangun oleh bekas sebuah perkampungan Persia. Kota ini menggantikan Ctesiphon, ibu kota kekaisaran Persia, dan Damaskus sebagai ibu kota sebuah kekaisaran Muslim yang mencakup wilayah dari Afrika Utara hingga Persia. Baghdad juga memiliki keuntungan dari segi letaknya dikarenakan posisinya itu di tengah, yakni dikenal sebagai Jalur Sutra, sebutan untuk jaringan putih perdagangan kuno yang menghubungkan antara Eropa dan Asia. Memang strategis dapatnya. Dikatakan bahwa Khalifah Al-Rashid ini merupakan pemimpin yang soleh, bijaksana, dan dermawan. Dikatakan juga di dalam sejarah bahwa Al-Rashid pernah menyamar sebagai pengemis dan turun ke perkampungan untuk melihat bagaimana situasi rakyatnya. Tentang ketenarannya, kekuasaan Al-Rashid berkembang pesat menyebar luas ke negara-negara yang lainnya. Charlemagne merupakan kaum Farak, kaisar Romawi suci dan penguasa paling berkuasa di Eropa, mengirim beberapa kedutaan ke Baghdad bermaksud agar Al-Rashid membalasnya dengan hadiah yang mempersona, termasuk diantaranya adalah parfum, papan catur yang gading, jam air, bahkan seekor gajah yang bernama Abdul Abbas. Daerah Baghdad ini sangat terbuka dengan kebudayaan yang lain. Hal ini mampu membuat Baghdad banyak diminati dan pada akhirnya berkembang dengan pesat seperti ilmu pengetahuan, kebudayaan, seni, dan kedokteran. Pusat pembelajaran yang terkenal adalah Baitul Hikmah. Baitul Hikmah adalah perpustakaan dan pusat ilmu pengetahuan yang didirikan oleh Khalifah Harun al-Rashid di Baghdad, Irak pada tahun ke-8. Perpustakaan ini menjadi simbol kejayaan peradaban Islam dan melahirkan banyak ilmu-ilmuwan terkenal seperti Banu Musa bersaudara dan Al-Khawarizmi. Pada akhirnya, ulama Baghdad mampu memimpin dunia dalam berbagai bidang. Nah, Al-Kindi merupakan seorang filosof Arab, adalah seorang politik terkenal yang menulis tentang logika, psikologi, agronomi, dan lain-lainnya. Al-Kindi bernama lengkap Abu Yusuf Yaqub bin Ishaq bin Asyabah bin Imran bin Ismail bin Muhammad bin Al-Asy'ats bin Qais Al-Kindi. Nah, kemudian ada Khwarizmi. Nah, beliau lahir sekitar tahun 780 Masehi di Khwarezmia. Nah, sekarang Khiva, Uzbekistan. Dan wafat sekitar tahun 850 Masehi di Baghdad. Hampir sepanjang hidupnya ia bekerja sebagai guru sekolah. Kontribusi Al-Khwarizmi terhadap matematika membuatnya dijuluki sebagai Bapak Al-Jabbar. Dengan seiringnya waktu, pertempuran juga masih berlanjut terjadi. Dikatakan dalam sejarah, pada saat itu terjadi 2 kali bangsa Arab mengepung Konstantinopel.
namun mengalami sebuah kegagalan pada tahun 674 sampai 678 dan 617 sampai 618. Pada tahun 782, Al-Rashid sendiri memimpin pasukan Abbasiyah hingga ke tepian Bosporus. Nah, pada tahun 804, kekaisaran Romawi Timur membayar upeti tahunan kekhalifahan. Namun ketika kekaisaran Nicaphorus menghentikan pembayaran tersebut, dan pada akhirnya pasukan Abbasiyah melanjutkan serangannya ke daerah Krasis melewati pegunungan Taurus, dan pada akhirnya pasukan Romawi pun kalah telak. Serangan demi serangan tiap tahun pun berlangsung tanpa hentinya. Pada akhirnya Al-Rashid memindahkan ibu kota ke Abbasiyah ke daerah Raqqa agar lebih dekat dengan perbatasan. Nah, karena khalifah terlalu fokus di daerah barat, pada akhirnya di daerah timur mengalami sebuah masalah, yakni pada tahun 809 terdapat kabar bahwa ada pemberontakan di daerah Khorasan. Namun khalifah pun pergi ke daerah timur. Namun pada saat dalam perjalanan, khalifah mengalami sakit dan meninggal dunia. Khalifah Al-Rashid berupaya untuk menjadikan kekuasaannya aman, damai, agar visi dan misinya itu berlanjut. Maka ia pun mewariskan kekuasaannya pada anaknya, yaitu Muhammad. Namun yang menjadi kebiasaan sejak pada zaman dahulu, pada zaman Bani Umayyah, menunjuk putra lainnya sebagai penerus, yaitu Abdullah sebagai penerus Muhammad. Jadi, akankah kalian tahu bahwa metode ini merupakan sebuah metode yang menjadi bumerang atau cara yang tidak bagus? Pada tahun 809 di Baghdad, Muhammad menggantikan ayahandanya sebagai khalifah dengan gelar Al-Amin, atau diartikan yang dapat dipercaya, dan saudaranya tirinya itu Abdullah menjadi gubernur di Khorasan dengan gelar Al-Ma'mun, atau yang terpercaya. Dan pada akhirnya mereka pun membentuk fraksi-fraksi mereka sendiri, dan hal itu dapat mengakibatkan perpecahan belah. Setelah menjadi khalifah, Muhammad alih-alih membatalkan peraturan ayahandanya, lalu hal tersebut membuat saudaranya itu marah, dan pada akhirnya ia pun tidak dipercaya lagi oleh saudaranya. Dan pada akhirnya perang saudara pun mulai terjadi kembali. Pasukan yang dibawa Abdullah Al-Ma'un mengalami kemenangan besar dan pasukannya menuju Baghdad. Dan pada tahun 812, Baghdad terkepung. Setahun kemudian Baghdad mulai runtuh. Khalifah Muhammad mencoba lari, dan pada akhirnya dia pun ditangkap dan dieksekusi. Selesai semua. Dalam upaya memperluas dukungannya setelah perang saudara, Abdullah membina aliansi dengan Alits dengan menikahkan kedua putrinya ke dalam keluarga Alits dan menjadikan Alits Imam Ali Ar-Ridha menjadi pewarisnya. Dan sekarang istana Abbasiyah tidak lagi menggunakan warna hitam, tetapi berubah menjadi warna hijau, warna yang diasosiasikan dengan Alits. Namun hal tersebut memicu penolakan dari Irak dan dapat menyebabkan pemberontakan besar di Baghdad. 6 tahun kemudian, khalifah memindahkan ibu kota kembali ke Baghdad demi memulihkan ketertiban dan meninggalkan aliansinya Alits. Nah, pada tahun 833, Khalifah Abdullah pun digantikan oleh saudaranya sendiri yang bergelar Al-Mu'tasim. Kemudian Mu'tasim ini digantikan oleh putra sulungnya Al-Wadhiq, kemudian meninggal dunia lagi, dan dilanjutkan oleh putra keduanya Al-Mutawakkil pun naik tahta dan didukung oleh para jenderal Turki. Jenderal Turki ini berharap agar mendapatkan boneka yang bisa mereka gunakan. Namun sebaliknya, Al-Mutawakkil ini memutuskan sudah waktunya untuk menegaskan kembali otoritas khalifah, membangkitkan khalifah kembali. Atas perintahnya, beberapa pemimpin Turki ini dibunuh, dan pada akhirnya Turki menyerang balik. Pada tahun 861, khalifah dibunuh oleh pengawalnya sendiri. Setelah itu khalifah mengalami perang saudara dan kembali menjadi tidak stabil, dan disitulah dikenal dengan dekade anarki. Namun semua dapat distabilkan semenjak naiknya Khalifah Al-Mu'tamid pada tahun 870. Namun setelah itu banyak yang terpecah belah, ada yang mendirikan kekaisaran baru, dan pada akhirnya kekuasaan Abbasiyah mulai mengecil dan mengecil. Banyak sekali bendera-bendera yang baru yang bermunculan pada saat itu. Setelah kekuasaannya menyusut dan menyusut, Kesultanan Abbasiyah mulai berusaha bangkit lagi, namun itu tidaklah lama. Pada abad ke-13, Kesultanan dari Timur mulai melanda dunia Islam, menghancurkan apa saja yang di sekitarnya. Mereka adalah bangsa Mongol. Yang pertama jatuh adalah Kekaisaran Khwarezmian, dikuasai oleh Mongol Chinggis Khan.
Pada tahun 1296 Masehi, cucunya Hulagu siap melanjutkan serangan gencar, namun sebelum menyerang Abbasiyah, ia pergi ke daerah yang dikatakan ada seorang asasin siap membunuh para penguasa di sana. Nah, setelah 2 tahun kemudian barulah ia menyerang Khalifah Abbasiyah di daerah Baghdad. Namun sebelum itu, sebelum ia menyerang, ia memberikan pesan kepada Khalifah Al-Mutasim agar mereka menyerah. Namun sang khalifah tetap percaya dengan tembok yang kuat mampu menahan pasukan Mongol. Ternyata ia salah. Pada akhirnya Baghdad mulai pun runtuh. Para sejarawan mengatakan bahwa penduduk Baghdad dibunuh dengan pedang dan menjadi sasaran pembunuhan, penjarahan, dan perbudakan selama 40 hari. Dan masjid banyak terbakar pada saat itu. Perpustakaan Baghdad dihancurkan termasuk buku-bukunya dan manuskrip. Manuskrip ini mereka yang melambangkan keilmuan muslim selama berabad-abad. Dibuang ke sungai sampai sungainya pun berwarna hitam dikarenakan tinta. Dan pada saat itu Khalifah Mu'tasim meninggal dunia. Dan Khalifah terakhir pun meninggal dan Bani Abbasiyah tidak lagi memegang politik kekuasaannya, berarti runtuhlah kekuasaan Baghdad. Namun Al-Mutasim bukanlah Khalifah terakhir Abbasiyah, garis keturunannya akan berlanjut di bawah Kesultanan Mamluk yang kini memerintah Mesir, namun kekuasaannya di Kairo hanyalah kecil saja. Kesempurnaan hanya milik Allah, kesalahan datang diri dari saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.